Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Masri 01. Oke teman-teman, dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di dalam greenhouse lampu jaring ya. Yang mana kali ini saya ingin bertanya pada pekerja kebun markisa yang ada di dalam greenhouse ini ya. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa dukung selalu channel Masri 01 dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama bekerja di kebun markisa ini Mas? Saya bekerja di kebun markisa ini sejak 2018, Mas. 2018. Iya, 2018 saya itu sudah bekerja di kebun markisa. Jadi sedikit banyak sudah tahu ya cara perawatan dan bagaimana cara panen, bagaimana tahap awal untuk penanaman bibit markisa ini. Alhamdulillah 75% saya sudah tahu ya. Sudah tahu. Cuman kalau markisa ini diterapkan di negara kita di Indonesia, selain peminatnya itu kurang, mungkin pemasarannya juga kurang juga, tidak ada. Jadi markisa ini yang paling banyak di negara Taiwan ini Mas? Untuk markisa ini memang paling banyak itu ya di negara Taiwan ini, di Taiwan ini diproduksi besar-besaran. Yang ini sudah umur berapa bulan Mas? Yang ditanam sekarang ini? Oh ini? Iya. Ini sekarang ini sudah hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Belum nyampe 2 bulan, tapi kurang lebih berapa ya? 40 sampai 50 hari lah. Mau 2 bulan. Hari. Iya. Terus cara pengobatannya berapa hari sekali Mas? Ini kalau pengobatannya ini kalau di usia agak masih bibit ya, masih muda seperti ini, pengobatannya itu 2 kali. 2 kali? Iya, setelah usia 1 bulan, nanti setelah usia 2 bulan baru dikasih pupuk yang hitam. Pupuk yang hitam? Pupuk hitam yang bentuknya kecil-kecil. Bukan sejenis pengocoran bukan? Oh, kalau pengocorannya ini tergantung cuaca gitu Mas. Oh, tergantung cuaca? Tergantung cuaca, kalau cuacanya panas, kalau cuacanya itu agak sedikit berkurang hujan itu, dikocor 2 hari sampai 3 hari sekali. 3 hari sekali. Dikocor ini disiram sama air gitu. Pakai ada selangnya itu, pakai mesin dari sana dan sana. Satu kebun ini kurang lebih 1 hektar ini Mas. 1 hektar ya? 1 hektar ini cukup ya, luas. kebunnya ini agak luas ya Mas? Agak luas iya. Jadi buat para emas-emas atau mbak-mbak TKW, TKI yang ada di Taiwan ini, jangan patah semangat, harus semangat demi meraih masa depan atau nanti memenuhi kalau sudah kebutuhan keluarga di belakang, seperti itu. Terus fungsi captingnya ini bagaimana Mas, caranya Mas? Ini captingnya ini begini Mas. Ini cara captingnya ini ya. Ini captingnya ini kalau baru ditanam. Iya. Pas ditanam harus barengan dengan dikasih bambu. Oh, harus ini. Harus bareng sama bambu ya? Iya. Ditanam sekarang juga harus dikasih bambu. Dan di capting 1 seperti ini. 1. Kalau agak panjang 2. Nah, berhubung ini sudah usianya mau menginjak 2 bulan, jadi ini dikepting lagi. Ini ujungnya ini dikepting lagi seperti ini. Oh, supaya tunasnya nanti ini tidak patah ya Mas? Tunasnya ini selain tidak patah, kalau melakukan pengobatan ini kan disemprot. Nah, disemprot nanti kalau airnya itu terlalu kencang, ini bisa patah Mas kalau tidak dikepting. Oh, kalau tidak kepting ya? Kalau tidak dijepit seperti ini tunasnya yang paling atas ini bisa patah. Iya, jadi untuk menghindari biar aman, biar tunasnya itu aman, jadi harus melakukan penjepitan atau capting ya? Bahasa Taiwannya itu capting. Capting ya? Iya, kalau bahasa Indonesia mungkin dijepit ya, atau diikat pakai. Jadi kalau bahasa Taiwan ada yang dibilang cateng ya? Iya, cateng. Cateng. Ada bilang cateng, ada bilang capting. Cuman bahasa kita, bahasa Indonesianya dijepit seperti itu. Oh iya. Terus fungsi apa ini yang putih ini, koren ini? Fungsinya apa itu Mas? Oh ini kalau sudah usia menginjak 2 bulan ini tidak begitu berfungsi. Ini fungsinya ini hanya waktu saat ditanam saja. Saat jadi penanaman gitu ya? Iya, dikasih serabutan koran. Sobekan koran yang kecil-kecil ini. Ini kenapa fungsinya? Ini satu biar tidak kedinginan. Sekarang kan musim dingin. Iya. Cuman sekarang ini musim dingin sudah mulai berlalu. Jadi di waktu musim dingin ini harus dikasih biar melindungi bibit ini tidak kedinginan. Nah, yang kedua, ini rumput biar tidak tumbuh Mas, seperti ini. Oh, seperti itu ya? Biar tidak tumbuh. Nah, rumput itu kalau dikasih koran, dulunya ini banyak segini.
dengan seiringnya waktu ini Iya, iya. semakin habis di ke bawah air. Jadi ini Seperti itu semakin ya. sedikit. Dulunya segini. Jadi rumput itu tidak tumbuh dan tidak mengganggu perjalanan pertumbuhan bibit seperti ini. Oh, seperti itu ya. Iya seperti ini. Kalau yang di Terus pinggir-pinggir yang ini, dari mulai penanaman sampai berbuah ini sekitar berapa bulan, Mas? untuk markisa ini ya, markisa ini 1 tahun 1 kali. 1 tahun Jadi 1 kali. perawatan ini mulai dari Januari, Ya, awal tahun, dari bulan 1 ya. iya Januari sampai nanti Juni, Juli. Baru Pertengahan mulai tahun ini, berbuah, nah ini baru mulai berbuah dan dimulai pemasangan jaring. pemasangan Buah jaring. markisa ini ada dua mas, ada dua. Ada markisa petik dan juga ada markisa serok. Nah Markisa kebetulan ini serok. markisa serok bukan Oh, markisa serok. petik. Iya. Kalau markisa petik di sini tidak ada jaring. Oh, tidak dikasih jaring. Tidak dikasih jaring, hanya nanti cara panennya itu dipetik seperti itu. Oh, cara panennya dipetik ya. Nah, dipetik. Beda dengan markisa serok ya. Beda sekali sama markisa serok. Kalau markisa serok jenisnya seperti ini. Kalau Iya. markisa petik ini daunnya lebar mas. Daunnya lebar. Oh, lebar. Oh, iya, dari daun juga beda ya. beda sekali. Daunnya lebar dan bentuk markisanya itu bintik-bintik. Bintik-bintik ada bintik. Dan juga warna buah beda ya. Juga beda. Kalau markisa petik buahnya itu yang paling bagus, paling super itu warna kuning keemasan. Kuning keemasan. Iya, itu Iya. manis. Kalau bentuknya merah, matangnya itu merah, itu agak kecut. Beda dengan markisa serok ini. Kalau markisa serok ini merah sampai kehitaman itu manis. Oh, seperti itu Iya, ya. kalau kuning itu kecut. Oh, Kalau seperti kebalik itu. mas, kalau markisa petik kuning keemasan itu mantap. Mantap ya. Itu super. Artinya bisa dikatakan kardus nomor 1. Iya. Seperti itu. Dari mulai berbuah sampai dibabat berapa bulan mas kira-kira itu? Masa berbuah sampai dibabat terakhir lah. 6 bulan. Berapa bulan itu? 6 bulan. Jadi dari Januari sampai Juni Iya. itu perawatan. Mulai perawatan. Iya, dari Juni sampai akhir tahun Desember, akhir tahun pas babat itu, Iya. itu panen sama babat harus selesai. Harus selesai. Jadi masa panen itu ditempuh 4 sampai 5 bulan. 5 bulan. 4 sampai 5 bulan itu panen. Oh, sudah itu nanti pembibitan lagi ya. Pembibitan lagi untuk melakukan Penanaman baru. Iya, seperti itu. Oh, seperti itu ya. Iya. Kalau sekarang ini masih perawatan mas ya. Jadi captingnya ini harus setiap ada tunas baru harus di capting mas. Oh, ini dijaga mas, dijaga tergantung pertumbuhan dan perawatan. Oh, seperti Ya, itu ya. kalau perawatannya bagus, otomatis tunasnya ini kan cepat tinggi. Iya. Jadi pengertingan itu agak cepat juga. Oh iya. Cuman ya minimal 1 minggu atau 10 hari harus di-capting. Yang jelas ini sudah tinggi. Jangan Iya. sampai ini tunasnya ini tinggi nggak di-capting lalu nunduk ke bawah, itu bisa patah mas. Oh, bisa patah ya. Bisa patah, kena semprot nanti itu waktu pengobatan patah nanti. Nah kalau patah itu apa namanya nunggu tunas baru Nunggu lagi. tunas Jadi baru lagi ya. lambat mas ya. Jangan Jadi sampai cara patah. pengobatan tuh ada sejenis obat yang apa supaya markisa bisa manis atau gimana mas Oh, gitu. itu Itu nanti ada obatnya juga, men? ada juga nanti setelah pasang jaring. Iya. Setelah pasang jaring sudah berbuah banyak, sudah buahnya itu sudah merata berbuah. Nah itu ada obat namanya itu obat pemanis Pemanis ya. atau perangsang supaya cepat besar. Pertama itu dikasih perangsang supaya cepat besar. Iya. Setelah besar nanti dikasih obat lagi supaya manis. Supaya Rasanya itu manis. supaya manis seperti itu ya. Oh, jadi manis itu tidak alami ya mas, memang dikasih obat ya supaya markisa bisa manis ya. Taiwan ini menangnya di obat. Iya. Di obat. Mulai dari pembibitan itu sudah didoping sama obat. Iya. Mulai dari bentuk bibit seperti ini Iya. didoping sama obat supaya cepat tinggi. Iya. Setelah tinggi nanti diobat lagi supaya cepat berbunga. Setelah seperti berbunga itu ya. didoping lagi sama obat bunga itu supaya tidak rontok, supaya Iya. jadi buah markisa. Oh, seperti Setelah itu ya. jadi markisa didoping lagi supaya buahnya itu besar dan maksimal. Oh, Setelah besar iya. nanti didoping lagi, doping terakhir itu supaya manis dan Supaya cepat merah. manis. Iya, seperti itu. Dan nanti kalau sudah berbunga katanya markisa ini dikawinin mas bunganya. Itu ada 2 jenis mas, Iya. ada dua tergantung banyaknya pekerja. Kalau Pekerja. banyak pekerja itu prosesnya dikawinin pakai tangan. Bunga Iya, itu ngawinin bunga namanya, bunganin Iya, itu pakai iya. tangan. Oh, pakai Kalau tangan. banyak pekerja, Iya. kalau pekerjanya itu cuma sedikit, kadang-kadang kalau dikasih kelambu seperti ini, Iya. cukup dikasih tawon mas. Oh, tawon. Harus dikasih Ya, tawon. dikasih tawon 3 atau 4 kotak, 4 4 tempat. Itu tawonnya itu nanti bisa bekerja untuk ngawinin bunga. Oh, jadi Seperti itu. biar tawon yang mengawinin sendiri biar gitu. tawon yang bekerja untuk bunganin seperti itu. Iya, seperti itu ya.
Cuman hasil yang paling bagus itu pakai tangan, Mas. Oh, Soalnya pakai kalau tangan. pakai tangan, cara ngebungarin itu merata. Nanti serbuk yang kuning itu merata. Oh, awal pertama ngawinin bunga harus pakai tangan, tidak pakai tawon. Tidak pakai tawon. Hmm. Pakai tawon itu pekerjaannya kurang. Oh. Jadi pekerjaan markisa banyak, terus anak buahnya sedikit. Jadi pakai alat bantu dari tawon seperti itu. Oh, seperti itu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Yas atas infonya ya. Oke, sama-sama. Semoga Salam sukses markisanya ini bagus Amin. dan sukses ya. Amin, amin. Amin. Oke. Terima kasih. Oke. Oke, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, cukup sampai sekian dulu perjumpaan kita tentang bagaimana cara perawatan markisa, mulai dari penanaman sampai panen dan juga sampai nanti pembabatan. Tunggu konten-konten berikutnya nanti di lain kesempatan. Jangan lupa dukung channel ini, Mas Re 01, dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.